Record. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kuliah. Minggu kemarin kalian ada UTS dan kemungkinan nanti kita juga untuk praktek ini ada UTS-nya. Cuman nanti mekanismenya seperti apa, kayaknya bakal diinfoin selanjutnya dan nanti kemungkinan perlu install beberapa software tambahan. Cuman itu bukan software untuk apa ya? Bukan software untuk simulasi, tapi software untuk remote monitor sama VPN. Itu nggak terlalu gede kok. Oke, untuk hari ini kita lanjutin masih dalam switching ya. Nanti kan di broadband ini nanti ada switching, ada juga routing. Kita sekarang masih di switching. Untuk kali ini kita materinya di VTP atau VLAN Trunking Protocol. Apa Bang, sih? tuh yang mau masuk tuh Bang. Udah masuk ya? Nggak muncul sih. Coba. Doni ini ngomong. Nanti biasanya muncul kok, tapi di sini nggak muncul. Di accept. Oke, sebenarnya VTP itu sebenarnya lebih ke arah untuk memanage semua VLAN yang telah dikonfigurasi melalui switch yang dipelihara secara konsisten. Jadi si VTP ini fungsinya nanti ada istilahnya server, ada istilah klien, ada juga istilahnya transparent. Nah, nanti masing-masing itu punya role dan punya kemampuan masing-masing. Kurang lebihnya, jadi memungkinkan administrator atau nanti admin untuk menambah, menghapus, mengganti nama VLAN, tapi nanti terpusat. Jadi kalau kemarin untuk yang kita konfigurasi itu kan kita buat VLAN 100, nanti kita buat di switch 1, nanti buat di switch 2, buat juga di switch 3. Nah, nanti kalau dengan mekanisme VTP ini, nanti kita bisa menggunakan satu server untuk server itu aja yang ngebuat si VLAN-nya. Jadi sisanya tinggal nerima aja. Oke, fitur di VLAN itu jadi VTP domain ya. Jadi nanti bakal ada VTP server, ada juga klien-klien. Nah, untuk supaya dia bisa lewat si VTP ini, kita harus modenya terang. Jadi biasanya antar switch. Nah, kemudian nanti si VLAN ini, si switch server ini nanti bakal bikin add atau delete. Jadi misalkan add VLAN 100. Nah, nanti dialirin semua via VTP ini ke klien-klien. Nah, nanti klien-klien ini yang bakal sinkronisasi dengan si server ini. Jadi ada timbal balik lah. Jadi nanti bentuknya propagasi gitu. Jadi nanti dikonfig di sini aja, sisanya nanti bakal nerima gitu. Itu kalau untuk yang VTP server ke klien. Jadi nanti kita nggak usah capek-capek bikin VLAN di sini, bikin VLAN di sini, bikin VLAN di sini gitu. Jadinya cukup di server aja. Cuman ini lebih ke arah untuk buat VLAN-nya aja ya. Kalau untuk attach si portnya misalkan Ethernet 1 ini buat siapa, Ethernet 2 buat siapa, itu masih masing-masing, masih di switch masing-masing. Oke, sampai sini dapat ya maksudnya konsep server sama klien tuh bisa bedain kan ya? Iya, Bang. Oke. Kemudian mode. Nah, mode di VTP ini ada 3 nih. Ada tadi yang dibilang ada server, ada klien, ada juga transparan. Nah, bedanya apa? Sebentar. Nah, kalau server ini secara default terkonfigurasi pada switch ya. Jadi masing-masing itu tetap kita harus define si switch itu sebagai apa gitu. Misalkan switch A sebagai server, nanti switch B sebagai klien. Nah, itu tetap dikonfigurasi di masing-masing. Cuman nanti kemudahannya itu lebih ke arah manajemen atau konfigurasi terpusat lah intinya. Jadi kalau untuk server ini dalam satu network itu minimum satu server. Nah, si server ini fungsinya dia bisa membuat perubahan VLAN ya.
Jadi dia mau add, mau delete itu bisa sama si server ini. Nah, nanti si server juga mengirim dan memforward VTP advertisement. Jadi setiap ada perubahan nanti bakal di advertise ke ke suite yang satu domain. Nanti ada istilah juga satu domain, ada juga istilah passwordnya harus sama segala macam. Nah, nanti setelah itu semua disinkronisasi. Jadi nggak boleh ada misalnya klien satu dengan domain yang sama itu malah beda VLAN gitu. Nanti ada proses sinkronisasi. Jadi untuk si VTP server ini dia bisa membuat, merubah, dan menghapus VLAN. Nah, juga bisa dia memforward VTP update secara memproses update yang diterima. Jadi bisa semua, intinya semua bisa dilakukan oleh si server ini. Ada yang baru join. Oke, kemudian selanjutnya klien. Nah, klien ini dia nggak bisa buat VLAN. Dia nanti bakal kayak pas add VLAN dia nggak bakal bisa. Jadi dia fungsinya cuma nerima aja, nerima dari forward dari orang ataupun dari server langsung gitu. Jadi dia fungsinya nerima aja, nerima FTP advertisement. Jadi dia nggak bisa bikin VLAN di itu sendiri. Nah, bedanya antara server dan klien ini, kalau misalkan si server ini kita bikin konfigurasi VLAN 100, nah nanti itu kan otomatis disimpan di NVRAM. Nah, kalau misalnya di klien, itu kalau kita mau add berapapun, nggak bakal disimpan di NVRAM. Jadi dia nggak bisa membuat lah istilahnya. Tapi dia tetap ada proses sinkronisasi dengan switch yang lain. Kemudian ada lagi yang satu ini yang jarang dipakai sih, maksudnya dia sebenarnya fungsinya harus seperti berfungsi dan enggak juga sih. Cuman ada gitu. Ini namanya transparan. Jadi dia bisa ngebuat VLAN sendiri. Cuman dia nggak bakal nerima dari server. Maksudnya misalkan server ini ngebuat VLAN 100. Nah, nanti si transparan ini nggak bakal nyimpen di database dia. Jadi dia bisa memforward, tapi dia nggak nyimpen gitu. Cuman kalau dia buat VLAN sendiri, dia bakal bisa nyimpen sendiri. Intinya gimana ya? Intinya dia selfish lah, maksudnya dia bikin buat diri dia sendiri, tapi dia juga bisa memforward. Jadi fungsinya gitu deh. Jadi dia sebagai kayak apa istilahnya? Ini aja sih dummy, lewat aja gitu. Oke. Kemudian operasi VLAN nih, operasi pada VTP. Nah, pertama VTP advertisement dikirim sebagai multicast frame. Jadi misalkan di server dia ngebuat VTP 100, membuat VLAN 100. Nah, nanti si VLAN 100 ini dikirim sebagai multicast frame. Nah, kalau misalkan di server ini dia ngirim advertisement, si klien bakal nyimpen, sedangkan kalau si transparan dia nggak bakal nyimpen, dia bakal forward ataupun berhenti kalau nggak ada forwardnya. Kemudian antara VTP server dan klien itu akan tersinkronisasi. Kemudian untuk advertisement dan sinkronisasi itu terjadi setiap 5 menit atau terjadi perubahan. Jadi misalkan pada saat ini kita berubah nih, nambah VLAN otomatis. Pada saat itu juga VLAN-nya nambah. Dan juga dia bakal update atau sinkronisasi dalam 5 menit sekali. Jadi untuk ini misalkan kita add VLAN nih. Add new VLAN. Nah, nanti si klien ini bakal sinkronisasi dan nerima nih VLAN yang barunya. Lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Yang harus diperhatikan dalam konfigurasi VTP. Jadi kan ini sebenarnya VTP dia harus satu domain ya. Jadi harus ada yang diperhatikan. Jadi kalau udah beda domain itu udah beda server atau udah beda, istilahnya kalau di network tuh beda network lah. Cuman ini beda domain gitu. Jadi ada VTP domain. Jadi dalam satu VTP server itu harus ada VTP domain. Jadi dalam domain itu isinya harus ada, maksudnya dalam satu domain itu
harus ada klien, ada server, dan juga atau ada transparan. Dengan domain yang sama, jadi misalkan domainnya BM7B. Nah, nanti untuk servernya domainnya juga BM7B, kliennya BM7B, transparannya juga BM7B. Nah, kemudian modenya itu bisa mode server, klien, atau transparan. Kemudian untuk password, nah password dan domain ini harus sama ya. Maksudnya kalau maksudnya sama dalam satu domain itu harus mempunyai password yang sama. Bukan domainnya sama dengan password, bukan. Tapi dalam satu domain itu harus memiliki password yang sama supaya dia bisa saling bicara. Kemudian VTP versionnya biasanya pakai version yang 2 sih. Cuma nanti kita kayaknya nggak ada versionan. Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Atau kecepatan, sorry. Bang, mau nanya. Yang tadi yang slide sebelumnya tuh Bang. Yang mana nih? Yang password, domain. Oke. Nah itu konfigurasinya harus semua atau boleh salah satu Bang? Jadi nanti konfigurasinya kita pertama misalkan ada 3 nih. Satu jadi server, satu jadi klien, satu jadi transparan. Nah nanti si server ini kita bikin domainnya BM7B. Nanti kliennya BM7B, transparannya juga BM7B. Kalau misalkan si transparannya kita bikin BM7A, dia nggak bakal satu grup. Jadi domain tuh buat ngebikin dia satu grup. Buat satu sinkronisasi. Jadi kalau dia dikonfig si server ini nambah VLAN, dia bakal advertise ke sesama domain. Jadi berarti bisa dalam satu jaringan itu ada beberapa VTP server dong Bang? Iya, bisa. Tergantung kita aja, maksudnya tergantung kebijakan atau kebutuhan. Nah, dalam satu domain itu harus punya password yang sama. Maksudnya misalkan tadi itu BM7B domainnya. Nah, nanti passwordnya semuanya harusnya BM7B 2020. Misalkan gitu. Jadi nyocok-nyocokin sih satu grup gitu. Gimana? Beres, Cok? Nanti kayaknya lebih enak kita coba configure. Oke. Ini yang masih belum siapa ya? Masuk. Yang lain ada yang mau tanya lagi nggak? Masih rada bingung di itu sih Bang, benernya yang transparan sama klien. Oke, transparan dia kan modelnya nih. Ya itu. Bisa membuat. Jadi gimana ya? Jadi kalau misalkan nih kita buat ini nih, buat konfigurasi, buat add VLAN 100 di server. Nah, nanti si klien ini bakal nyimpen, bakal ada VLAN 100 di klien. Di klien, Nah, tapi di transparan nggak ada. Tapi dia nge-forward. Jadi kayak jalur menuju klien tuh lewat transparan gitu maksudnya? Ini kayaknya terlalu baku ya, maksudnya terlalu segitiga. Kalau di sini nggak ada sebenarnya nggak apa-apa. Nanti mungkin kita coba ini kali ya, biar enak di itu kali ya. Praktek aja, ya. Ya udah boleh. Oke. Yang lain nggak, nanti kita itu aja deh. Oke. Ini selain si siapa tadi? Selain Safira, ya. Selain Nafisa, siapa nih yang nggak ikut? Aris, ada Aris Kika. Oke. Oke. Ini kita masih pakai yang kemarin ya, masih berfungsi. Jadi kita lanjutin aja, cuman ini udah dicoba reset si isinya.
Nah, kita coba dua dulu ya. Kita cobanya suite 1 sebagai server. Nah, suite 2 ini sebagai klien. Nah, pertama nanti ya harusnya setiap VLAN yang dibuat di sini otomatis di sini akan ngebuat juga secara otomatis. Ini di Oke. Oke. Ini kita ada di router 1 ya. Ya, Suite server, sorry. Suite 1. server. Ya, server. Ini kita enable dulu. Terus kita coba configure terminal. Habis itu kita kasih nama dulu kali ya. Nama tuh apa? Hostname. Hostname-nya SW1. Oke. Ini kan kita punya topologi nih. Yang terang ini kan 1/0 ya. Ethernet 1/0. Berarti kita nanti konfigurnya di situ aja. Untuk yang lain-lainnya nggak usah dulu. Jadi kita sekarang fokusnya ke yang ini dulu nih. 1, 2, 3, 4. Nanti kita buatnya ini server, klien, kemudian di tengah-tengahnya transparan, kemudian di pojoknya klien. Oke, kita masuk lagi ke suite ini. Kelihatan ya sini ya? Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Kelihatan ya? Kelihatan Kak. Oke. Pertama kita buat dulu si interface itu jadi terang. Kita show interface. Show interface terang. Nah, ini kan masih disable ya, modenya masih belum ada. Kita buat dulu dia modenya jadi terang. Kita masuk ke interface tadi 1.0 ya? Ya, 1/0. Iya. 0, terus switch port, terang, add cancel option, terus .1q. Habis itu switch port, mode terang. Oke, sekarang kita show interface terang. Udah ya, modenya on. Ya. Inclusion.1q. Oke, nah sekarang kita langsung aja nih. Kita lihat dulu ya. Show VLAN. Nah, di sini kan VLAN-nya masih kosong ya. Kelihatan ya, kosong ya. Nggak ada VLAN. Reconnect. Wah, kenapa nih? Iya. Halo. Enggak. Halo. Ah. Sorry. Ya, Bang, Tadi error. Aman ya kalian ya? Kita ini doang nih yang Aman, Bang. aman ya. Oke, recordingnya masih jalan tadi ya. Oke. Sorry tadi kayaknya ada trouble. Oke. Kita tadi show VLAN. Kita lihat dulu nih, VLAN-nya masih kosong kan? Masih nggak ada ya? Masih semua masih default. Nah, sekarang kita coba buat pertama kita masuk ke interface-nya udah kan? Selanjutnya apa ya? Nah, nanti kita bikin topologinya kayak gini kurang lebih kan sama ya. Cuman nanti kita banyak tambahan. Nah, kita udah mulai, kita coba VTP-nya. VTP mode. Kan tadi ada 4 ya. VTP mode, VTP domain, VTP password, sama VTP version ya. Iya. Yang version kayaknya default. Ini kayaknya ada suara bocor. Joni, Bang, tolong di-mute. Tolong di-mute dulu Bang ya. Jago.
Don, mute Don. Tiduran apa gimana nih? Lagi di pinggir jalan kali bang. Tuh kan. Siapa lagi tuh? Siapa lagi tuh? Aduh. Dengeran ya, biar aman lah. Oke. VTP mode ini kita switch 1, VTP modenya server. Nah, di sini tulisannya device mode already VTP server. Jadi secara default semua switch itu dia bakal modenya si server ya. Karena dia server. Oke. Terus kemudian jadi ya gimana? mode-mode itu udah ada di switch-nya gitu ya bang ya. Jadi kita tinggal ya secara komen default aja. secara default dia sebagai server. Sebagai default. Oh, Kita Nah, perlu masuk ke interface-nya atau enggak, Bang? tetap Tadi kan perlu. masih di Harusnya sih nggak perlu. Soalnya dia bakal keluar nih. Interface itu buat cuman yang nentuin terang atau enggak. Ini sebenarnya tadi harusnya keluar dulu, baru kita masuk di configure terminalnya. Kita coba ulang ya, VTP mode server. Nah, dia device mode already VTP server. Oke, terus selanjutnya VTP domain. Nah, ini kita bebas sih namanya. Yang penting domainnya nanti kita ingat dan harus sama dengan yang lainnya. Domainnya kita bikin BM7B ya. Oke. Changing VTP domain name from BM 2020. Oh, sebelumnya udah pernah buat berarti. Belum kehapus. Oke, domainnya udah jadi BM7B. Kemudian selanjutnya VTP password. Passwordnya BM 2020 deh. Password already set. Nah, tadi berarti udah keset. Oke, untuk yang version kayaknya nggak terlalu perlu ya. Jadi yang penting tuh mode, domain, sama password. Jadi nanti yang switch 1 ini modenya server, yang switch 2 ini modenya client. Nah, nanti domain sama passwordnya itu sama. Domainnya BM 2020. Maksudnya bukan harus sama domain sama passwordnya harus sama ya, tapi antar switch itu domainnya harus sama dan passwordnya harus sama. Bukan berarti domain dan passwordnya harus sama. Jadi kan kita bikinnya domainnya itu BM7B, passwordnya BM 2020. Oke, terus kita coba, jangan lupa do right. Ya, terus kita do show VTP status. Nah, di sini ada ya, namanya BM7B. Dia modenya server. Oke. Kita do show VLAN. Masih kosong ya, masih default, belum ada apa-apa. Kita lanjut ke switch yang 2. Oke. Ini yang bocor suaranya masih belum ada nih. Si Doni bang mutein aja bang. Oh iya bisa ya? Lupa gua. Bisa. Apa? Hostnya bisa. Oh iya benar. Mana sih? Doni. Oh udah mute dah. Oke. Kita masuk configure terminal. Conf T hostname SW2. Habis itu kita bikin ini interface-nya, interface-nya 10 juga, kita buat terang. Do show interface terang. Masih disable, belum on. Kita masuk ke interface Ethernet 1/0. Di sini kita buat switch port terang. Habis itu encapsulasi .1Q. Oke, habis itu switch port mode terang.
Habis itu jangan lupa do write. Habis itu kita exit dulu, keluar dari interface. Terus kita lihat show interface terang. Oh, sorry. Do interface terang. Do show interface terang. Sorry. Oke, udah modenya udah on, enkapsulasinya udah tuan Q. Nah, di sini kita coba show VLAN ya. Do show VLAN. Masih kosong juga ya, masih default. Oke, nah selanjutnya kita buat dia sebagai klien. Nah, kita berarti tadi apa? VTP, modenya dulu. Habis itu modenya kita jadiin klien. Nah, kalau di mode klien, device mode already VTP client. Ini gara-gara tadi sih udah ke config, sorry ya. Harusnya dia bilangnya changing mode to client gitu. Habis itu VTP selanjutnya apa? VTP domain ya. Domain ya? Domain. Domain, Bang. Tadi apa? BM 7B. 7B. Changing VTP domain from BM20 to BM7B. Habis itu yang paling penting lagi terakhir VTP password BM 2020. 20 ya. Oke, do write. Itu kita show apa? VTP status. Do show. Oke, modenya client. Domainnya sama ya, sama tadi BM7B. Oke, terus kita do show VLAN. Ini masih kosong, kita nggak apa-apain VLAN apa switch 2-nya. Nah, di sini kita coba bikin VLAN 100. Name-nya kita buat VTP 100. Kita buat lagi VLAN 200. Name-nya VTP 200. Do write, exit, kita show VLAN. Do show VLAN. Oke, udah ada kan VLAN 100 sama VLAN 200. Nah, karena dia server, harusnya si switch 2 ini dia bakal nerima dan sinkronisasi. Kita coba show lagi. Nah, ada kan? Iya, Bang. Jadi dia mau berubah, mau nambah, dia nerima aja gitu. Cuman kalau di sini kita buat ya, coba ya. Kita di sini kita buat. Rizkika baru join. Kita buat di sini VLAN 300. Nah, dia bakal VTP VLAN configuration not allow when device is in client mode. Jadi kalau dia jadi masih client mode, dia nggak bakal bisa bikin. Gitu sih. Ada yang tanyain nggak buat yang untuk client dan server? Berarti buat ke PC masing-masing itu tetap ke kliennya, Bang. Gimana? Iya, buat konfigurasi ke kayak kemarin gitu, Bang, ke setiap PC. Nah, itu yang tadi dibilang. Jadi untuk advertise atau untuk attach si IP mau berapa ke klien itu tetap di masing-masing switch aja. Jadi si server dan klien ini cuma buat manage si VLAN-nya aja. Nggak buat misalkan si VTP 100 ini buat Ethernet berapa gitu kan. Nah, itu tetap di masing-masing. Oh. Jadi kalau di klien nggak bisa bikin VLAN tuh, Bang? Ya, nggak bisa bikin VLAN, cuman kan kita bisa masuk. Yang bisa masuk ke interface masing-masing kan si switch itu sendiri kan. Jadi nggak bisa, jadi walaupun dia server, dia nggak bisa ngotak-ngatik si switch klien punya port gitu.
sini kita tetap bisa masuk interface Ethernet 00 misalkan. Nah, di sini kita kemarin cara VLAN gimana? Cara masukin VLAN? Switchboard. Duplex dulu ya. Hmm? Duplex full. Ya, duplex full-nya coba lewatin terus. Switchboard mode akses. Yang ini aja nih, maksudnya kita switch. masukin si VTP 100 ini portnya si ini. Lupa. Gimana ya? Switchboard akses Switchboard. VLAN. Masuk ke mode itu Akses dulu. VLAN 100. Mana? Exit dulu. Kan baru kemarin. Akan 2 minggu lalu ya. Gimana? Oh. Udah exit. Coba. Masuk ke ini interface-nya dulu, Bang. Oke, interface dulu. Ethernet 00. Nah, ini pengen dimasukin Ethernet 00 ini ke VLAN 100 gimana? Kemarin. Switch akses VLAN 100. Oke, switch. Ya. Port. Akses VLAN Akses 100. VLAN VLAN 100. Benar ya? Coba show VLAN. biasa VLAN. Do show VLAN. Bisa. Nah, benar. Gitu. Jadi masing-masing. Oh, Kalau iya. untuk portnya masing-masing. Jadi sebenarnya si VTP ini cuma buat manage VTP, maksudnya manage si VLAN-VLAN-nya aja. Nggak nyampe ke bawah-bawahnya. Oh. Jadi jatuhnya kayak manajer gitu ya, Bang? Iya, manager ya. Ini lu tuh harus VLAN ini ya. Harus VLAN ini. Gitu. Cuman kalau misalkan VLAN ini buat port mana itu tergantung si switch itu sendiri. Karena kan yang punya port itu si dia sendiri kan. Sebenarnya ini buat kayak apa ya? Biar langsung semuanya gitu langsung. Misalkan switch server ini si switch utama nih. Switch utamanya yang buat ke internet misalkan. Nah, sisa-sisanya itu kan buat misalkan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, itu semua terpusat ke server. Jadi nggak bakal ada apa ya? Misalkan di sini ada 102, tiba-tiba di sini ada 103 gitu. Pokoknya intinya untuk sama-samain aja sih. Dan biar nggak ribet juga kalau misalkan ada 1000 switch gimana? Iya, benar. Satu ya. Bang, kalau ada dua server gitu, Bang, terus misalkan kita mau nambahin salah satu di VLAN di VTP server 1 misalnya ada VLAN berapa nih, terus tapi kita di VTP server 2-nya nggak mau ada itu, Bang. Itu nanti tinggal nggak usah dikonfig di portnya aja berarti, Bang. Nah, itu belum dicobain sih. Jadi misalkan ada 2 server ya dalam satu domain. Gitu kan? Nah, nanti misalkan pengen sendiri-sendiri. Ini pengennya ada misalkan yang satu ini cuman pengen adanya 100 sampai 300. Nah, yang ini pengennya 100 sampai 200 kan. Nah, kalau itu lebih baik sih pakainya transparan. Karena sifat si server ini dia bakal merubah dan nambah. Dan dia bakal cocok ke semuanya. Jadi misalkan ada 2 nih. Ada 2 server. Nah, yang ini kan dia juga si server ini kan juga nerima ya. Jadi kalau ada perubahan di server yang A, otomatis bakal sinkron juga yang di server B. Jadi nggak bisa misalkan si server B ini pengennya dia doang nih. Misalkan cuma ada VLAN 100, nggak pengen ada VLAN 200. Nggak bisa, kecuali dia kita buat transparan. Jadi dia berdiri sendiri. Gitu. Oke. Nah, ini kita sampai sini kurang lebih nyampe kan ya? Kalau nyampe kita coba yang transparan. Kita switch 3. Oke. Ini coba ada yang mau nge-remote nggak? Dipersilahkan nih. Remote control. Siapa ya? Bisa dikasih nih. Kasih ke nih. Tolong di remote.
Tadi siapa ya? Waiting for Nur Cahyani for control screen. Oke. Coba config sampai terang. Halo, ada suaranya nggak, Nur? Sambil jelasin boleh ke teman-temannya. Sambil ini lagi Ah. apa? Kalau dia fisik tadi. Ini lagi ngapain Oh nih? iya. Kenapa? Cahaya rumahnya kayak TK, Bang. Ih, nggak apa-apa sih, berisik juga nggak apa-apa. Maksudnya takutnya kita ngeliatin doang nggak ini kan? Halo? Kalau misalkan nggak ada suaranya, dialihkan ke yang lain aja deh. Halo? Katanya suaranya nggak bisa pencet, Bang. Oh, nggak bisa pencet. Ya udah deh, kasih ke orang aja deh. Tapi tolong ini ya, apa? Ini jadi, sorry. Kasih ke Fahmi deh. Coba, Mi. Ada Fahmi nggak? Nah, sekarang baru bisa dipencet, Kak, suaranya. Waduh. Ya udah. Balik lagi ke siapa tadi? Nur Cahyani. Oke, silakan. Kedengeran suaranya? Kedengeran. Pertama, Mas. Lanjut, Cai. Oh, dia hilang lagi. Ya, suara hilang. Ya, suaranya hilang. Siapa ya? Oji dah jago, Oji. Oji itu yang mana namanya? Jangan nunjuk-nunjuk udah kuku aja bang. Ini sama Oke, yang suka nunjuk-nunjuk aja berarti ya. posko. Ini Nur Cahyani nanti deh. Dipanggilnya apa sih? Cahaya, Bang. Oh, Cahaya, oke. Nanti mungkin membenarkan mic-nya dulu ya. Ini masih di kotak-katik. Oke, tadi Kuku tuh apa namanya di sini? Kuku Alansor bang. Oh, oke. Oke, silakan. Kuku Alansor. Sambil jelasin. Mic-nya dimati-matiin nih, padahal lagi nyala kan tadi. Cek. Yuk. Bang, ini konfliknya apaan, Bang? Nggak tahu. Jangan lihat-lihat. Ya. Yang itu aja. Yang tadi aja switch 3. Config dulu hostname-nya sama VLAN trunkingnya. Sama trunkingnya. Jelasin dong, ini ngapain? Bro, jelasinnya gimana, Bang? Ya bilang aja, teman-teman, ini saya sedang ngapain gitu. Ya, ini pertama kita masuk dulu nih ke config terminalnya, terus kita buat hostname-nya. Oke. Hostname-nya apa, Bang? Itu udah SW3 ya? Iya. Jadi SW3 juga deh. Nggak pakai spasi. Hostname-nya kita kasih SW3 juga. Ekos juga. Oke. Terus buat mode terang. Buat mode terang. Ya. Nah, lihat dulu tuh di if topology. Lihat dulu dia ada di port berapa si terangnya. Tadi. Jadi ini ketutupan ya? Itu aja tuh. S1. Kok beda, Bang? Ini terangnya sama ini, Bang. Berarti terangnya kayak 01 nggak? Sebentar ya. Gue ini dulu bentar. Ya. Nah, gini nih maksudnya. Berarti nanti di switch 2 harusnya nanti si Ethernet 11 juga dibuat terang juga. Cuma nanti siapa deh. Pokoknya nanti Kuku ini dulu nih yang port Ethernet 11 sama 01 dibuat terang. Gitu.
silakan. Portnya Ethernet 1/1 sama Ethernet 0/1. Kita mau masuk ke mode interface dulu kan ya Bang ya? Ya, masuk ke interface-nya 10. Bener ya 10? Iya tadi 10. 10 ya? Enggak ada. Satu. Bukan 11. 11 sama 01. Satu. 11 sama 01. Coba mana? Nah, ini kan. Ya. Ini kita lagi di transparan nih. Oh, yang switch berarti 3. bukan dari sini Bang, langsung dari sini Bang. Ya, tadi lagi yang mana? SW3 kan? Iya SW3. Oh Ya. iya ding, iya. Oke, sorry. Fokus. 1 dulu deh. Terus apa? Tadi barusan tuh. Pakai switchport Bang, tutup enggak? Ya. Di tap aja switchport. Switchport. Ya. Betul. Lanjut. Kok terang mode? Enkapsulasinya dulu. Terang enkapsulasi. Ya benar. Oh iya, switch terang encapsulation. Bentar Bang, yang gede lagi Bang. Oke. Tab gitu aja sih. Biar enak. Coba tulis D, tab gitu. Oke. Tab. Nah, Oh iya benar. enter dah. Bisa diketik Bang. Iya, yang biar cepat lah. Lanjut. Nggak bisa. Itu SS, bukan S doang. Switch port, mode, terang. Oke. Terus interface yang satu lagi. Udah Bang. Mau apa lagi? Mau ngapain lagi? Oh iya ding. Oke. Lanjut ke yang Ethernet 0 tadi apa? Ethernet berapa? Dilihat coba dari lupa. Ethernet 01. Masih bisa kan? masih saya Bang. Ya nggak apa-apa, lanjut aja biar cepet. Ntar selanjutnya baru yang lain. Ini udah belum sih? Masuk ke interface 01. Bentar. Switch port mode. Berarti ini kalau gini tandanya udah masuk ya? Udah berhasil ya? Ya udah up ya, nyala. Oke. Mode. Bentar Bang. Moe Kion. Mode. Wah ganti sih Bang. Mode. Ini tutupan ini. Oh. Iya nggak apa-apa. Lanjut. Waduh, kenapa tuh? Lah. Santai. Lanjut. Panik aja. Bentar, gue enter dulu udah biar naik. Ya udah tuh. Udah. Nggak bisa dia. Ketutupan ya? Ya? Ketutupan. Nama itu tuh bar apa mute sama video gitu tuh. Oh. Oke. Full screen aja. Bisa nggak? Nggak di kukuhnya yang full screen. Si zoom-nya.
Ini saya udah full Oh, udah screen. full Depan, Bang. Ya, oke. Exit aja Oke. kali. Udah lanjut nih. Mode terang ya. Nah, Oke, do show interface terang. Oke, udah. Ethernet 1 sama Ethernet 1 nol. Lanjutnya siapa ya? Sofyan Tasuri. Ini udahan deh. Jangan di lagi. Mana tadi Sofyan? Halo. Dah, cakep. Masuk yang ke switch 2 deh. Switch 2. Oke, di sini coba enter. Kelihatan nggak di sini? Ada suaranya nggak sih? Coba ngomong deh. Halo? Kedengarannya. Kedengeran? Halo? Ini konfigurasi Ethernet ini nih di switch 2 Ethernet 1/1 dibuat terang. Coba ya bentar. Do show. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Kok sini sih? Wait. Bentar. Port control. Kok nggak bisa? Wait. Bentar ya. Error sih. Bentar. Sorry ya, mau restart dulu bentar. Jangan dimatiin itunya. Wait. Error. Oke, ini kita lanjut switch 1, switch 2, switch 3. Tadi di switch 1 kita coba cek show VLAN. Isinya udah ada 100 sama 200. Terus di 2 show VLAN. Udah ada juga 100 200 show interface terang. Masih ada satu lagi yang belum ke ini. Oke, kita coba itu dulu. Konfigurasi.
Kita masuk ke interface Ethernet 1/1. Switch port mode switch port terang enkapsulasi .1Q. Switch port mode terang. Do right. Bis itu do show interface terang. Oke, ini yang 1011 udah aktif. Kemudian yang di switch 3 tadi sama kuku ya, udah di ini kita coba show interface VLAN. Show interface terang. Ini dua-duanya udah aktif. Nah, sekarang yang switch 3 ini kita bikin jadi dia transparan. Oke. Configure terminal. Nah, tadi apa? Ada yang bisa bantu? Untuk konfigurasi VTP pertamanya apa? Host name-nya. VTP mode VTP mode transparan. VTP mode. Sebenarnya kita tanda-tanya nih. Set. Nah, dia ada client, ada server, ada transparan, ada juga off. Ini off, kalau off kayaknya dia off mode, jadi dia nggak bakal sebagai client, nggak bakal jadi sebagai server. Oke, kita transparan ya. Set. Oke, setting device, ini kelihatan ya? Device to VTP mode VLAN, mode transparan. Oke, habis itu setelah mode yang terpenting domain VTP domain BM7. Oke, dia changing VTP domain from 0 jadi BM7B. Habis itu yang terpenting lagi, satu lagi FTP password. FTP password BM 2020. Jangan lupa do right. Do right. Oke, kita do show VTP status. Oke, domainnya BM7B, modenya transparan. Jadi kita coba dulu ya. Ini di switch 3 kita do show VLAN. Nah, dia nggak ada kan? Default doang kan? Iya. Oh, iya. Oke. Harusnya kalau klien dia langsung dapat, langsung sinkronisasi dalam waktu 5 menit. Coba kita paksa kita nambahin lagi VLAN di switch 1. Configure terminal. Kita buat VLAN 300. Name-nya VTP 300. Kita coba. Habis itu do show VLAN. Nah, kok nggak ada ya? VLAN 300. Do show VLAN. Coba VLAN. Ini di mana sih? Switch 1 kan? VLAN 150. Name VTP 250. Alright. Exit. Show VLAN. Do show VLAN. Nah, udah ada nih. 300 sama 250. Berarti tadi ke skip kayaknya. Oke, harusnya secara otomatis di switch 2 ini dapat yang 250 sama 300 kan. Nah, kita coba exit. Oke, show VLAN. Nah, masukkan dapatkan 250 sama 300. Padahal kita di switch 2 nggak ngapa-ngapain. Nah, di switch 3 karena dia transparan, harusnya dia nggak dapat apapun. Karena dia berdiri sendiri. Kita coba lagi ya. Kita do show VLAN.
Nah, nggak ada kan? Nggak ngikut kan? Nah, di sini di transparan coba kita buat VLAN sendiri ya. Coba kita masuk VLAN 100, jangan. VLAN 111. Habis itu name-nya VTP 111. Oke. Do right. Exit. Do show VLAN. Do show VLAN. Nah, ada kan VTP 101. Nah, tapi karena dia apa istilahnya? Antisosial, jadi di yang lain nggak bakal dapat buat dia sendiri. Nah, kita coba nih show VLAN lagi. Nah, nggak dapat kan si klien ini? Ya. Si switch 1 pun si server juga nggak dapat. Show VLAN. Nah, jadi kurang lebih untuk si VTP transparan ini, dia nggak nerima konfigurasi dari server, tapi dia memforward gitu. Jadi kalau misalkan selanjutnya itu dia tetap nge-forward gitu ya? Ya, jadi misalkan nanti kita coba buat nih, di sini ada lagi nih klien. Nah, kalau di klien nanti otomatis server bikin VLAN baru atau delete VLAN, otomatis si klien ini dapat. Padahal dia kan ngelewatin transparan nih. Tapi transparan ini dia tetap bisa memforward si advertise-nya. Bang, berarti kalau yang transparent mau mau masuk ke VLAN 100 misalkan berarti dia harus config manual dong Bang ya? Nggak bisa Ya, otomatis? Manual dan terpisah dari yang lain. Walaupun domainnya sama ya. Oke, Bang. Nah, oh ya, dia memforward sesama domain. Jadi fungsi selain dia berdiri sendiri, tapi fungsi kenapa dia dimasukin di domain BM7B karena dia akan memforward yang dikasih dari si domain BM7B. Jadi kalau tadi kita nggak kasih domain BM7B, dia nggak bakal forward ke sesama BM7B gitu. Paham ya? Ada yang nggak paham nggak? Siapa? Atau ada yang mau nyobain nggak? Kita nyalain switch client ini. Jadi siapa tadi yang nggak jadi? Cahaya, suaranya udah masuk belum? Tes, ada gak suaranya? Masuk suaranya. Ini silakan dibuat switch 4 sebagai klien, terus port 0/1-nya dibuat terang, kemudian dibuat VTP klien. Monggo. Oke, silakan. Ada gak suaranya? Ada. Kok nggak bisa diketik ya? Masih waiting. Ini udah. Sabar saya. Bisa. Muncul nggak ketikannya? Enggak. Coba lagi ketik. Enter. Tadi suaranya. Coba lagi. Masih waiting nih, waiting for. Orangnya suka nunggu Bang. Atau ini sini sih terakhir ya tergantung kalian nih. Siapa mau milih teman kalian yang bisa config ini supaya cepat kelar ini. Jaka sih. Jaka. Siapa? Jaka Bang. Jaka, oke. Parah Bang nih. Kalau ini soalnya bakal bergantung sama Nggak bisa Jaka. diketik Jack.
Kalau Jaka sampai jam 12 nggak kelar-kelar berarti nggak kelar. No, Astagfirullah. jangan Jaka bang. Siap. Gampang Jak, ayo Jak, cepet Jak. Yang lain bantuin. Ini nggak bisa diketik, Jack. Yang lain bantuin. Gampang ini, cepet. Oke, Jak, silakan Jak. Udah dikasih. Bisa. Yang lain coba bantuin aja. Unmute Jak. Udah controlling kok. Nggak bisa di-enter ya? Oh, itu bisa. Kedengeran. Di mute tapi saya nggak dengar bang. CMD lagi. Emang Gimana sih Jaka nih? komen lagi ngetik. Di komen. Dilama-lamain tuh sama Jaka. Ngulur waktu dia. Iya. Nggak kedengeran, Jack. Apa kalau dia kontrol ini? Suara dia di mute bang, di sini bang. Oh, coba. Mana Jak? Ih. Bentar Jak. Jak bisa mendengar kita nggak Jak? Kalau dengar lambaikan tangan Jak. Ask to unmute. Nah. Jak, ada suaranya. Halo, ya itu. Silakan. Ini di minimize saja. Nge-lag banget bang. Oh, nge-lag banget. Ya. Coba. Kayak koneksi Indonesia ini kurang stabil ya. Betul. Bentar, Jak, coba. Bentar. Ini saya ngetik dari tadi tapi baru ketulis. Oh gitu. Itu bisa. Bareng-bareng aja deh. Bareng-bareng aja. Itu Hah? Bang Ujian. Iya. Bareng-bareng aja. Saya bantu ketikin. Oke, ini apa? Interface tadi. Conste. Oke, conste. Nggak bisa. Spasi Di mana spasinya? ya spasi T. baru T. Ini T-nya apa? T kecil terminal. Oke. Terus, lalu? Hostname. Aduh. Siapa nih? Suaranya bocor. Lanjut. Hostname. Ini udah sih hostname-nya S4. Iya. Oke, lanjut. Langsung interface. Berapa ya tadi? Berapa? E01. Oke, lanjut. Switchboard. Trunk encapsulation .1Q. Iya. Lalu Switchboard for the trunk. Lalu Do right. Exit. Validasi dulu ya. Show interface trunk. Do show interface trunk. Do show interface trunk. Oke, udah on, udah .1Q. Selanjutnya kita ngapain? Cek VTP VLAN-nya. Oke. VTP Mode client. Mode Klien. Oke. Setting device VTP to VTP domain. client. VTP selanjutnya domain. Domain BM7B. BM7B. Lanjut. VTP password BM2020. 2020. Oke. Do right. Validasi dulu. Show
Show VTP VTP status. Oh, ada do-nya. You show VTP status. Oke, BM7B modenya klien. Oke. Harusnya sih seharusnya, tapi setiap 5 menit dia dapat. Coba kita show VLAN dulu. Show VLAN. Nah, belum dapat ya. Belum dapat yang 100, 200, 220, 250, 300. Coba Berarti kalau kayak gitu nunggu 5 menit dong. ya, atau kita coba push nyobain di sini. Di servernya kita coba push ya. Kita buat VLAN berapa? 350. 350. Name-nya VTP. VTP 350. Do right. Exit. Show VLAN. Do show VLAN. 350 ada. Kita coba cek di 2 dulu. Enable show VLAN. Ada ya 350. Di switch 3 sebagai transparent. Show VLAN. Dia cuman punya dia sendiri. Nah, secara default harusnya kalau dia transparan, dia harusnya memforward apa yang dikasih switch 1 ke switch selanjutnya. Ini kita coba show VLAN. Nah, langsung dapat kan? Ya. 350, 300, 250, 200, 100. Kurang lebih seperti itu. Ada yang masih belum paham? Ada yang masih ingin ditanyakan? Bang. Ya. Saya sebenarnya mau izin sih Bang. Mau jemput saudara Bang. Ini yang ngomong siapa ya? Oji Bang, Oji. Oh, Fikar. nggak ada mukanya soalnya. Oh iya Bang, maaf lagi di komputer soalnya. Oh gitu. Ininya. Ya udah silakan lah. Udah mau habis izin dulu ya Bang ya. Oke. Paling ini aja sih. Terima kasih banyak Bang. Oke. Nggak bohongan kan? Enggak Bang, nggak bohongan. Oh, nggak bohongan. Oke. Ini siapa Makasih, kemarin? Bang. Yo. Aris belum ada itunya tuh. Mau ngerjain sendiri kan Aris? Ada juga kayak orangnya di sini. Oh. Ada ya? Oh iya. Gak ada. Udah pada cabut nih. 4 orang. Enggak tahu deh. Tadi ya ada kayaknya dah. Tadi ya, dia tadi sempat apa? Accept. Bang, mau nanya Bang. Dia nanya apaan? Emang tadi ngikutin Ban? Masih ngikutin. Ngikutin. Tadi ditinggal dulu bentaran Bang. Oh gitu. Oke. Mau nanya dong Bang. Kalau yang di terangnya, misal pas diimplement dari VLAN terangnya itu yang ngasilin internet, maksudnya terhubung ke provider gitu, misalkan. Terus apa ya maksudnya nanya ya? Cara kan apa? Dari VLAN yang punya IP-nya itu kan di terang. Kalau terus cara sambungin ke apa VLAN ke klien gitu, kalau misalkan di Mikrotik tuh pakai NAT Bang gitu Bang. Kalau di Cisco gimana Bang? Kalau itu nanti ada lagi Don, materinya interVLAN. Oh, interVLAN ya Bang. Nanti kayaknya habis ini. Nanti bakal ada materi interVLAN, nanti kita konfigurasi pakai router. Jadi nanti ngubungin antar VLAN. Nah, nanti VLAN itu bisa saling terhubung via router, nanti ada subdomain subinterface nanti dikasih IP si terangnya, si portnya. Itu masih besok
paling kayaknya sebelum itu kayaknya kita bakal UTS dulu sih. UTS udah bang. Beda lagi. Kan yang praktek ada lagi nanti. Iya. Oh iya. Nanti pokoknya siap-siap aja kayaknya di-share pantau aja terus si Classroom-nya. Nanti paling suruh install beberapa apa sih software OpenVPN sama monitor network monitor gitu. Bang, tapi ini yang di FNG maksudnya bisa connect ke internet bang? Apa topologinya? Bisa. Maksudnya ngeping 888 bisa bang? Ini nih, coba ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Oke. VPC. Oke. Kalau kalian mau buat itu, kalian bisa nambahin network, arahin ke Cloud9. Coba ya. Set. Nyalain. Kalau nggak salah sih Cloud9 ya. IP address apa sih? Lupa. DHCP. Can get IP. IP DHCP coba bang. Sama sih. Emang nggak bisa. Di berapa ya? Pinet berapa ya? Sebentar. Atau ini kalian masih ada yang mudahan atau gimana? Soalnya mau kayaknya yang pertanyaan Doni ini masih perlu ini. Kalau yang mau ngikutin boleh, kalau yang udahan paling nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Ini paling nanti tugasnya jelaskan. Jadi nggak kayak kemarin di sini masih ada sedikit teori-teorinya sedikit. Pakai kata-kata kalian lah, jangan pakai kata-kata internet. Fungsi trunking, VTP, komponennya yang tadi server, klien segala macam. Terus buat kayak kemarin aja biasa, buat switch-nya ada 3, ada 4 divisi, ada 4 VLAN, saling terhubung menggunakan VTP. Jadi bebas mau yang lantai 1 server, mau gimana-gimana, terserah kalian. Nanti kelihatan di hasilnya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Paling yang mau saya tanyain sih bang, kalau misalkan di switch kan bisa di do write, maksudnya di config-nya bisa di save. Kalau di di PC-nya itu bisa nggak sih bang? Save. PC-nya kayaknya nggak bisa ya? Itu bisa bang, save kalau nggak salah. Save. Save apa gitu lupa. Waktu itu apa ya? Coba tanda tanya. Itu sih, waktu itu save sih. Save. File name-nya itu apa? udah ke save tuh bang, kan langsung saving startup config. Oh iya nih, udah nih. Langsung restart. Iya, kalau restart paling gitu lagi. Dan kalau switch kan do write. Kalau ini tadi apa save? Udah, kayaknya beres sih. Dia kalau di restart masih ada. Oke, paling banyakin latihan aja. Paling nanti pertanyaannya kayak nanti UTS itu modelnya kayaknya kalian cuma boleh buka FNG sama apa konsol-konsolnya, nggak boleh buka kalkulator, nggak boleh buka lain-lain selain itu, sama kamera nyala, udah sih. Soalnya nanti monitor kalian dipantau, gitu. Pakai VPN lagi ya? Iya, pakai VPN. Oke. Waduh. Mantap. Oke, ada yang mau ditanyain atau ada yang mau apa gitu? Sebelum udah bang, kita tutup. yang itu gue juga ntar aja nyoba sendiri aja. Mau dikasih tahu nggak?
Ah? Sekalian aja. Oke, Oh, maksudnya boleh ini sih. ini tutup dulu. Oh iya. Oke. Benar nih, nggak ada yang mau ditanya lagi ya? Kalau mau tanya-tanya langsung aja di grup atau jangan sungkan. Kita diskusi aja kayak kemarin. Santai aja. Bang, itu UTS-nya dari mana sampai mana, Bang? Pokoknya terakhir kayaknya sampai VTP ini. Jadi paling kan IP address, subnetting, kemudian sama VTP sama VLAN. Itu. Nanti bakal di-share di grup sih kayaknya tutorialnya segala macam. Oke, mungkin segini aja. Mungkin udah ada yang ngantuk juga. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kecepatan, kalau ada salah-salah atau ada apa-apa. Mohon maaf. Oke, cukup sekian kuliah kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.